Asal-usul Perang Ketupat dan Perang Timbung. Sahabat Infonusa, pernah menonton atraksi budaya Perang Ketupat belum? Perang Ketupat loh, bukan Lebaran Ketupat. Kalau sudah, sahabat Infonusa tahu tidak sejarahnya kenapa sampai ada tradisi Perang Ketupat di Lingsar? Mengutip dari bukunya Haji Lalu Muhammad Azhar berjudul Arya Banjargetas. Perang Topat yang ada di Lingsar, Lombok Barat itu diadakan pertama kali oleh Raja Singasari Sasak. Tujuannya adalah untuk memperingati kemenangan Karangasem atas Pejanggi dan Selaparang. Acara itu dibuat dengan konsep perang sukan-sukan atau pesta pora dan dirangkai dengan upacara puja wali atau doa minta hujan. Perang Pejanggi melawan Karangasem itu sendiri berlangsung dari tahun 1721 sampai dengan 1722. Sedangkan Perang Selaparang dengan Karangasem terjadi dari tahun 1723 sampai dengan 1725. Haji Lalu Azhar menyebut, setelah Perang Pejanggi tahun 1722, pasukan Karangasem meninggalkan Memelak menuju Lingsar. Di sini pasukan Karangasem pimpinan I Gusti Ngurah Kaba dan I Gusti Bagus Alit mendirikan pondok atau pesanggerahan. Di Lingsar sendiri, pada masa itu disebutkan sudah terdapat komunitas Islam waktu Telu. Kelak, bekas pesanggerahan I Gusti Ngurah Kaba dan I Gusti Bagus Alit itu dibangun menjadi pura, berdampingan dengan Kemali, sebuah tempat pemujaan bagi kalangan waktu Telu. Singasari Sasak sendiri adalah satu dari sekian kerajaan Trah Karangasem yang ada di Lombok Barat. Pada 1775, di Lombok bagian barat muncul beberapa kerajaan bercorak Hindu Bali. 4 kekuatan utama adalah Singasari Sasak, Mataram, Pagutan, dan Pagesangan. Dari keempat kekuatan itu, Singasari dan Mataram adalah yang terkuat. Kembali pada keinginan Raja Singasari yang ingin mengadakan perang sukan-sukan atau pesta pora, yang mana tujuan utama dari acara itu adalah untuk menghilangkan dendam antara warga Islam Sasak dengan warga Hindu Bali atas perang yang berkepanjangan. Sebetulnya tradisi perang sukan-sukan ini adalah tradisi yang telah dikenal oleh beberapa kerajaan yang ada di Lombok. Jauh sebelum Singasari dan Mataram berdiri, perang sukan-sukan sudah pernah dilakukan oleh kerajaan Selaparang. Pada tahun 1500-an, saat Selaparang diperintah Prabu Lombok, pernah terjadi perang berkepanjangan antara Demung Berang Bantun dengan Raja Selaparang. Perang itu terjadi karena Demung Berang Bantun menuntut balas atas kematian saudaranya, yaitu Demung Sandubaya, yang secara licik dibunuh atas perintah Prabu Lombok. Hingga kemudian, Prabu Lombok digantikan oleh Prabu Rangkasari. Pada masa Prabu Rangkasari inilah perang sukan-sukan itu diadakan untuk pertama kalinya. Disebutkan, Prabu Rangkasari berhasil mendamaikan pengikut Demung Berang Bantun dengan Selaparang. Dan untuk merayakan hal tersebut, dibuatlah perang sukan-sukan dengan tujuan untuk menghapus dendam di antara dua kubu yang pernah terlibat perang. Prabu Rangkasari memerintahkan rakyat Selaparang untuk menyiapkan berbagai jenis masakan yang berbahan dasar hewan laut seperti ikan bakar, kepiting, cumi, dan sebagainya. Sedangkan rakyat Berang Bantun diperintahkan menyiapkan topat, timbung, renggi, pangan, tekel, cerorot, dan sebagainya. Begitulah perang sukan-sukan itu akhirnya terlaksana. Usai perang, kedua kubu mengadakan acara makan bersama
dan dendam di antara mereka pun berangsur-angsur sirna. Begitupun dengan perang Timbung yang terjadi di Pejanggi. Itu adalah perang sukan-sukan yang bertujuan menghilangkan dendam antara rakyat Pejanggi dengan pasukan Arya Banjargetas. Raja Singasari rupanya ingin meniru hal tersebut. Meskipun terlihat aman-aman saja, pada kenyataannya akibat perang masa lalu di antara warga Sasak dengan warga Karangasem masih terdapat dendam yang belum padam. Maka dipilihlah Lingsar sebagai tempat untuk perang sukan-sukan. Kali ini, ketupat adalah media yang akan digunakan untuk perang-perangan. Letak Pura Lingsar yang berdampingan dengan Kemali Islam waktu Teluh adalah alasan kenapa perang topat diadakan di sana. Acara perang topat itu dirangkai dengan upacara puja wali atau doa minta hujan, dan biasanya dilaksanakan menjelang akan masuk musim penghujan, atau dalam istilah Sasak disebut panas bulan Pitu, atau antara bulan Rajab dan Sa'ban. Dari berbagai versi tentang sejarah Perang Topat, Infonusa lebih meyakini bahwa Perang Topat versi Haji Lalu Muhammad Azhar lebih mendekati kebenaran. Karena bagaimanapun juga, dua entitas utama di Pulau Lombok pada masa itu, yaitu Karangasem Hindu dan Islam Sasak, pernah mewarnai perjalanan sejarah tanah Lombok. Kini Perang Topat telah menjadi agenda rutin Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hampir setiap tahun, acara ini dilaksanakan dengan meriah. Sudah selayaknya, kegiatan ini tetap kita jaga dan pertahankan. Selain sebagai atraksi budaya, makna dasar dari kegiatan ini yaitu sebagai ajang mengukuhkan toleransi antara Islam dan Hindu jangan sampai hilang. Melalui Perang Topat, masyarakat Lombok telah mengajarkan kita bahwa permusuhan dalam bentuk apapun pada hakikatnya dapat diselesaikan dengan sikap riang dan sukacita.